Leluhurmu berbisik, kamu bukan orang yang mudah dibohongi. Luka masa lalu telah membuka matamu lebar-lebar, membuat instingmu setajam radar yang langsung bisa membedakan mana ketulusan dan mana kepalsuan. Inilah alasan mengapa banyak orang tak berani main-main di hadapanmu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema orang pintar bilang kamu susah dibohongi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kartu Judgment muncul dalam bacaan ini, itu menunjukkan bahwa kamu adalah seseorang yang menjalani hidup dengan tingkat kesadaran yang sangat tinggi dan penuh intensitas. Kamu memiliki sebuah radar batin yang sangat tajam, yang mampu membaca energi orang lain secara mendalam dan akurat, bahkan sebelum mereka mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan intuisi ini membuatmu mampu merasakan kejujuran dan ketulusan secara instan, sekaligus mampu mendeteksi kepalsuan dan niat tersembunyi yang ada di balik sikap orang lain. Banyak orang yang peka dan berpengalaman dalam dunia penerawangan atau pengamatan energi menyebut bahwa kamu termasuk kategori orang yang sulit untuk dibohongi, karena kemampuan membaca situasi dan orang secara mendalam ini sangat menyeluruh dan tajam. Kamu seolah memiliki sebuah alat canggih yang memungkinkanmu menembus lapisan-lapisan kebohongan sekalipun. Dan ini membuatmu lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang layak mendapatkan kepercayaan dan perhatianmu. Kemudian muncul Ten of Swords, yang menggambarkan pengalaman pahit dan luka mendalam yang pernah kamu alami di masa lalu. Kamu pernah dikhianati, disakiti, dan merasa seperti berada di titik terendah kehidupan, di mana rasa sakit itu menyelimuti seluruh keberadaanmu. Luka-luka tersebut bukanlah luka fisik semata, melainkan luka emosional yang menyisakan trauma dan pelajaran berharga. Pengalaman ini telah membuka matamu lebar-lebar, membuatmu lebih jeli dan kritis dalam menilai orang dan situasi di sekitarmu. Kamu belajar membedakan siapa yang benar-benar tulus dan jujur, dan siapa yang hanya ingin memanfaatkan kelemahanmu demi keuntungan pribadi. Luka dan kesedihan yang kamu alami di masa lalu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah titik awal dari proses kebangkitan dan kesadaran yang lebih dalam. Pengalaman pahit itu justru menjadi bahan bakar yang menguatkan tekadmu untuk tidak lagi mudah percaya dan selalu berhati-hati dalam menapaki jalan hidup. Dengan munculnya Ace of Wands, semangat dan energi positif kembali mengalir dalam dirimu. Api semangat yang sebelumnya mungkin sempat padam kini menyala kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kamu mendapatkan kekuatan baru yang berasal dari pengalaman dan pelajaran hidup yang telah kamu jalani, disertai ide-ide segar dan inovatif yang membakar semangatmu. Api ini tidak hanya membuatmu bangkit dari keterpurukan, tetapi juga menginspirasi dan memotivasi dirimu untuk terus maju dan berkembang. Kamu merasa bahwa kamu tidak lagi sekadar bertahan, tetapi mampu memimpin dan mengarahkan hidupmu sendiri dengan penuh percaya diri dan keberanian. Kamu menjadi pribadi yang tidak mudah terpengaruh oleh omongan kosong orang lain, karena kamu tahu apa yang kamu inginkan dan memiliki kekuatan untuk mewujudkannya. Semangat ini membuatmu semakin tegas dalam menjalani langkah-langkahmu, dan tidak ragu untuk mengambil jalan baru yang sesuai dengan visi dan misi hidupmu. Kartu Seven of Wands menegaskan bahwa kamu selalu siap menghadapi dan melawan berbagai energi negatif yang mencoba menjatuhkan atau mengendalikanmu. Kamu berdiri di atas bukit, menjaga posisimu dengan penuh kewaspadaan dan ketegasan. Kamu tidak membiarkan siapapun merampas hakmu, apalagi memanipulasi atau menekanmu melalui kebohongan dan tipu daya. Kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melangkah maju, serta tidak takut menegaskan pendapat dan prinsipmu. Sikap ini membuatmu tampak sebagai sosok yang tangguh dan tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal maupun internal. Kamu mampu mempertahankan integritas diri dan keberanianmu dalam menghadapi tantangan, dan ini membuat orang lain menghormati serta mengagumi kekuatanmu.
Kamu tidak takut melawan arus dan tetap teguh pada jalan yang benar, meskipun harus berhadapan dengan rintangan dan hambatan yang besar. Selanjutnya, muncul Nine of Cups yang menunjukkan bahwa akhirnya kamu mencapai sebuah titik kepuasan dan kemenangan batin. Kamu merasa damai dan tenang dalam diri, karena mampu menyeimbangkan berbagai aspek kehidupanmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin mencoba menipumu atau memanfaatkan kebaikanmu. Tetapi berkat intuisi yang tajam dan pengalamanmu, kamu selalu bisa merasa dan mengetahui siapa yang tulus dan siapa yang tidak. Rasa lega dan bahagia ini muncul dari keberhasilanmu dalam menjaga batasan dan memahami nilai dirimu sendiri. Kamu merasa bahwa kamu sudah mendapatkan apa yang selama ini kamu cari, kebahagiaan dan kedamaian yang sejati, meskipun perjalananmu penuh liku dan tantangan. Kemenangan ini bukan sekadar pencapaian materi atau status, melainkan juga keberhasilan dalam menjaga keharmonisan dan ketenangan batin yang membuatmu semakin kuat dan percaya diri untuk melangkah ke depan. Munculnya Page of Wands menandakan bahwa proses belajar dan pencarian pengetahuanmu tidak pernah berhenti. Kamu selalu terbuka terhadap informasi baru, pengalaman baru, dan wawasan yang mampu memperluas pandanganmu. Kamu tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kamu miliki, melainkan selalu haus akan pengetahuan dan pengalaman yang bisa memperkaya hidupmu. Kamu mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian, tetapi tetap menjaga sikap kritis dan tidak mudah percaya tanpa bukti nyata. Pendekatan ini membuatmu mampu memilah mana yang benar-benar bermanfaat dan mana yang hanya sekadar omong kosong. Kamu tahu bahwa dalam perjalanan hidup ini, belajar dan berkembang adalah proses yang terus berlangsung, dan kamu berkomitmen untuk terus meningkatkan diri agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bijaksana. Namun, di tengah semangat dan ketekunanmu, muncul The Tower sebagai peringatan dari perubahan besar yang akan terjadi secara tiba-tiba. Ada momen di mana sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi akan terungkap secara mengejutkan dan mengagetkan. Kamu mungkin akan mendapati bahwa seseorang yang sangat dekat dan kamu percayai selama ini ternyata menyembunyikan sesuatu yang penting darimu. Peristiwa ini akan menguji ketahanan dan kepekaanmu, tetapi jangan khawatir, karena insting dan pengalamanmu akan tetap melindungimu dari kerugian besar. Kamu akan mampu menyikapi situasi ini dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, serta mampu mengambil pelajaran berharga dari kejadian tersebut. Kejutan ini akan menjadi sebuah proses pembersihan dan penyempurnaan dalam perjalananmu, menghapus kebohongan dan memperkuat fondasi kejujuran dan kepercayaan dalam hidupmu. Dengan munculnya Six of Pentacles, kamu menunjukkan bahwa dirimu adalah orang yang memiliki hati baik dan suka berbagi. Kamu merasa bahwa keberhasilan dan kebahagiaan yang kamu raih harus dibagikan kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan. Namun karena kebaikan ini, kamu juga sering menjadi sasaran mereka yang ingin memanfaatkan keberanian dan kemurahan hatimu demi keuntungan pribadi. Meskipun demikian, kamu memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan harus berhenti dan tidak lagi memberi tanpa mendapatkan timbal balik yang adil. Kamu mampu menjaga batasan dan tidak terjebak dalam siklus pemberian yang tidak berujung, karena kamu sadar bahwa energi dan kekuatanmu harus digunakan secara bijaksana agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan menguras kekuatanmu sendiri. Terakhir, kartu Three of Pentacles memberi pesan bahwa kamu akan semakin dihargai dan diakui atas ketekunan, kejelian, dan kemampuanmu dalam menilai orang dan situasi. Mereka yang sebelumnya meremehkan atau tidak menyadari kualitasmu akan mulai belajar untuk jujur dan terbuka, karena mereka menyadari bahwa topeng dan kebohongan tidak akan bertahan lama di hadapanmu. Kamu akan menjadi sosok yang mampu membangun kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan, karena orang-orang akan menyadari bahwa kejujuran dan integritasmu adalah fondasi utama dari keberhasilan bersama. Dengan sikap ini, kamu akan semakin memperkuat posisi dan reputasimu sebagai pribadi yang terpercaya dan penuh dedikasi dalam segala aspek kehidupan. Siapa sebenarnya orang yang paling takut ketahuan berbohong di hadapanmu, dan apa yang mereka sembunyikan darimu?
Kartu The Hermit menunjukkan bahwa di balik sikap pendiam dan sikap tertutup seseorang yang paling takut ketahuan berbohong di hadapanmu adalah individu yang sangat berhati-hati dalam menjaga citra dirinya. Orang ini cenderung memiliki dunia batin yang dalam dan penuh misteri, di mana ia sering menyendiri dan menghabiskan waktu untuk merenungkan diri sendiri. Diamnya tidak sekadar karena sifat introvert, tetapi lebih kepada sebuah bentuk perlindungan diri, agar kebohongan atau rahasia yang dia simpan tidak mudah terbongkar. Ia tahu bahwa jika terlalu terbuka atau terlalu jujur, maka seluruh topeng yang selama ini ia bangun akan runtuh, dan keaslian dirinya akan terlihat oleh orang lain. Dalam banyak kesempatan, dia lebih memilih untuk menyendiri, menutup diri dari dunia luar, dan mengendalikan segala sesuatu secara internal agar tidak ada celah bagi orang lain untuk mengetahui apa yang sebenarnya dia rasakan atau sembunyikan. Sikap ini mencerminkan keinginan kuat untuk menjaga privasi dan menghindari konfrontasi langsung yang bisa membeberkan rahasia terdalamnya. Kemudian hadir The Empress, yang mengisyaratkan bahwa di balik sikap tertutup dan penuh misteri ini, dia sebenarnya adalah sosok yang memiliki daya tarik yang sangat kuat dan memikat. Ia bisa tampil sebagai pribadi yang penuh kasih sayang, lembut, dan karismatik di mata orang lain, seolah-olah mampu menciptakan suasana harmonis dan penuh kenyamanan. Ia berusaha menampilkan citra sebagai pribadi yang penuh cinta, perhatian, dan mampu memberikan kestabilan emosional bagi orang di sekitarnya. Akan tetapi, di balik semua gambaran positif itu, tersembunyi sebuah kelemahan atau kerentanan yang sangat dalam. Sesuatu yang membuatnya merasa rapuh dan tidak seindah yang ia tampilkan di permukaan. Ia mungkin menyembunyikan luka lama atau rasa tidak aman yang terus menghantuinya. Dan keinginannya untuk tampil sempurna ini adalah usaha untuk menutupi kekurangannya agar tetap diterima dan dihormati oleh orang lain. The Tower hadir sebagai peringatan bahwa semua rahasia dan citra indah yang selama ini ia bangun tidak akan bertahan selamanya. Ada sebuah momen besar, sebuah kejadian tak terduga yang akan mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan secara tiba-tiba dan mengejutkan. Saat momen itu tiba, seluruh topeng dan citra yang ia bangun selama ini bisa runtuh seketika, meninggalkan kekosongan dan kekacauan yang tidak terduga. Ketakutannya terhadap hal ini sangat besar, karena ia menyadari bahwa jika kebenaran itu terbongkar, maka seluruh identitas dan reputasinya bisa hancur, seakan-akan di bawah angin. Inilah alasan mengapa dia begitu takut di hadapanmu, karena insting dan kepekaanmu mampu merasakan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik penampilan luarnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk meruntuhkan menara kebohongan yang selama ini ia pelihara dengan susah payah. Kartu Ace of Swords memperkuat bahwa kamu adalah sosok yang sangat tajam dalam melihat dan menilai segala sesuatu. Setiap kali dia berusaha menutupi sesuatu, kata-katanya seringkali tidak mampu menutupi kenyataan yang sudah tersirat di balik tatapanmu. Kamu mampu melihat celah dari logika dan pernyataannya, serta mengenali kebohongan yang terselip di balik sikap tenangnya. Ketakutannya terhadapmu muncul karena ia tahu betul bahwa kamu tidak mudah tertipu dan bahwa kepekaanmu mampu mengungkap rahasia terdalamnya tanpa harus dia mengungkapkannya secara langsung. Kamu memiliki kemampuan untuk mengungkap kebenaran melalui pandangan, intuisi, dan kejelianmu yang luar biasa. Sehingga dia merasa bahwa setiap upaya menutupi sesuatu hanya akan memperlihatkan kelemahan dan kerentanannya di depanmu. Dengan Four of Cups, terlihat bahwa di balik sikap tertutup dan penuh misteri ini, sebenarnya dia sedang menyimpan perasaan kecewa dan ketidakpuasan yang mendalam dalam hidupnya. Meskipun dia berusaha menunjukkan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja, kenyataannya ada banyak hal yang membuatnya merasa hampa, tidak puas, dan bahkan iri terhadap kehidupan orang lain yang tampaknya lebih bahagia dan sempurna. Ia mungkin merasa terjebak dalam kebohongan yang selama ini ia ciptakan untuk melindungi diri. Tetapi di dalam hati terdalamnya, ada kerinduan dan rasa tidak bahagia yang selalu mengintai. Ia berusaha menutupi perasaan itu dengan citra positif, tetapi kekosongan dan ketidakpuasan itu tetap ada,
dan seringkali membuatnya merasa semakin terisolasi dan sulit menemukan kedamaian. Lalu hadir Two of Swords, yang menggambarkan bahwa dia sedang berada di sebuah persimpangan jalan yang sulit untuk diambil. Ia menutup matanya dan mengabaikan kenyataan yang harus dihadapi. Seolah-olah tidak ingin tahu dan tidak ingin mengakui bahwa ada pilihan penting yang harus diambil dalam hidupnya. Salah satu rahasia yang ia sembunyikan adalah ketidakmampuannya untuk membuat keputusan besar, atau rasa takut bahwa keputusan itu akan membuatnya semakin rapuh dan kehilangan kendali. Ia merasa takut jika harus menghadapi kenyataan secara langsung, dan itu membuatnya ragu-ragu serta merasa terjebak dalam keadaan yang tidak pasti. Ia ingin tetap dalam zona nyaman, sembunyi dari realitas yang rumit dan penuh tantangan, karena dia takut jika harus membuka diri dan mengakui kelemahannya, maka seluruh citra dan kekuatan yang selama ini ia bangun akan runtuh. Death hadir sebagai simbol perubahan besar yang tidak bisa dihindari lagi. Ia menegaskan bahwa apa yang selama ini ia sembunyikan terkait dengan sebuah transformasi mendalam dalam hidupnya. Bisa jadi dia pernah meninggalkan sesuatu secara tiba-tiba, seperti hubungan, pekerjaan, atau sebuah bagian dari dirinya sendiri, dan menutupi fakta bahwa ia sedang menjalani proses perubahan yang besar dan tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Perubahan ini seringkali datang secara paksa dan memaksa dia untuk melepaskan bagian lama dari hidupnya agar bisa melangkah ke fase baru. Ia takut kamu tahu bahwa perubahan ini bukanlah sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendalinya, melainkan sebuah proses yang harus dilalui karena keadaan dan keterpaksaan. Ia merasa bahwa jika rahasia ini terbongkar, maka seluruh dunia yang selama ini ia bangun akan runtuh dan ia harus memulai lagi dari awal, yang tentu saja sangat menakutkan dan penuh ketidakpastian. Dengan Eight of Cups, semakin jelas bahwa ia menyembunyikan kenyataan tentang meninggalkan sesuatu di masa lalu yang mungkin masih membekas dalam dirinya. Bisa berupa hubungan yang sulit dilupakan, pekerjaan yang meninggalkan luka, atau situasi tertentu yang membuatnya merasa terluka dan penuh bayangan masa lalu. Ia berusaha tampak tegar dan kuat di depan orang lain, tetapi di balik itu semua, hatinya masih penuh dengan bayang-bayang dan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Ia ingin tampil sebagai pribadi yang mampu melangkah maju dan meninggalkan masa lalu, tetapi perasaan itu tetap tertinggal dan membayangi setiap langkahnya. Ia berusaha menutupi rasa sakit dan kecewa itu agar tidak terlihat lemah, tetapi kenyataannya luka-luka itu terus mengingatkannya akan perjalanan yang harus dilewati dan pelajaran yang harus dipetik. Terakhir, The High Priestess menutup semua gambaran ini dengan pesan bahwa dia menyimpan sisi dirinya yang sangat dalam dan rahasia. Ada bagian dari dirinya yang tidak pernah dia ungkapkan kepada siapapun, termasuk tentang pengalaman, perasaan, atau rahasia terdalam yang dia sembunyikan dari dunia luar. Hanya intuisi dan kepekaanmu yang mampu menembus tirai tipis itu, dan menyingkap sebagian kecil rahasia yang tersembunyi. Dia takut padamu karena kamu adalah sosok yang mampu membaca, tanpa harus dia mengungkapkan apapun. Dan kepekaanmu mampu mengungkap rahasia yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat hati-hati. Mungkin dia merasa bahwa ada sesuatu yang bisa kamu lihat dan ketahui tentang dirinya, yang bahkan dia sendiri belum sepenuhnya mengerti, dan itu membuatnya merasa takut dan waspada terhadap kedekatanmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya.
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.